Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nopriska selaku dosen mata kuliah Manajemen Informasi Sistem dan teman-teman semuanya. Di sini kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang sistem informasi dalam bisnis global saat ini. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Putri Mulyana dan dua teman saya yaitu Anang Sulaiman dan Firaskoni. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Anang. Kepada Anang dipersilahkan. Oke, baik. Oke, yang pertama untuk materinya itu adalah peran sistem informasi dalam bisnis hari ini. Pada tahun 1980 hingga 2011, investasi bisnis swasta di teknologi informasi yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan komunikasi tumbuh dari 32% menjadi 52% di seluruh modal yang diinvestasikan. Hal ini tentu membuktikan bahwa pesatnya perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap bisnis. Teknologi dan informasi sistem menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan bisnis di era yang serba digital ini ya. Pada tahun 2012, bisnis di Amerika menghabiskan lebih dari 540 miliar US dollar untuk perangkat keras sistem informasi, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi. Selain itu, mereka akan menghabiskan sebanyak 650 miliar US dollar lagi itu untuk bisnis dan konsultasi, dan juga layanan manajemen. Banyak diantaranya melibatkan desain ulang operasi bisnis perusahaan untuk mengambil keuntungan dari teknologi baru yang akan kita bahas saat ini. Untuk selanjutnya itu kita akan mulai ngebahas lebih detail dan apa saja yang berguna mengenai informasi sistem. Selanjutnya adalah bagaimana sistem informasi mengubah bisnis. Pada tahun 2012 lebih banyak akun ponsel nirkabel dibuka. Itu dibuka dari sambungan telepon rumah yang terpasang, smartphone, SMS, email, dan konferensi online. Semuanya menjadi alat bisnis yang cukup penting. Ada 122 juta orang di Amerika Serikat mengakses internet menggunakan perangkat seluler. Dan itu merupakan setengah dari total populasi pengguna internet. Kebayang betapa banyaknya manusia yang menggunakan teknologi dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, dan itu baru di Amerika aja, belum di seluruh dunia. Nah, berikut ada beberapa perubahan yang terjadi, dan hal tersebut disebabkan oleh teknologi yang semakin pesat. Berikut ada beberapa perubahan yang terjadi, dan hal tersebut disebabkan oleh teknologi yang semakin pesat. Di antaranya yaitu pada Juni 2012, lebih dari 104 juta bisnis di seluruh dunia memiliki situs internet yang terdaftar. Lebih dari 150 juta orang membaca koran online, dan jutaan lainnya membaca situs berita lainnya. Ada sekitar 67 juta orang menonton video online setiap hari, 76 juta membaca blog, dan 26 juta posting di blog, menciptakan ledakan penulis baru dan bentuk-bentuk umpan baru balik pelanggan yang tidak ada 5 tahun lalu. Pendapatan iklan online Google melebihi dari 36 miliar US dollar pada tahun 2011, dan iklan internet terus tumbuh lebih dari 10% per tahun, mencapai pendapatan lebih dari 39,5 miliar US dollar pada tahun 2012. Dan terakhir ada 184 juta orang Amerika berbelanja online, dan 150 juta telah membeli secara online. Setiap hari sekitar 67 juta orang Amerika online untuk meneliti produk dan atau layanan. Dari beberapa hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa teknologi dan informasi sistem memiliki banyak dampak yang cukup besar ya terhadap perubahan perilaku manusia, dan tentu hal tersebut otomatis menjadi tantangan dan peluang bagi pelaku usaha. Pilihannya adalah memanfaatkan tren terbaru atau tertinggal dan hilang pada akhirnya. Selanjutnya adalah apa yang baru dalam informasi manajemen sistem. Yang pertama itu platform komputasi awan muncul sebagai area bisnis utama. Dengan banyak munculnya software atau aplikasi yang berguna untuk mengatur bisnis, jadi kita tidak perlu lagi menggunakan komputer kantor untuk menyelesaikan tugas-tugas perusahaan. Yang kedua itu adalah big data. Big data ini berguna untuk mendapatkan data-data seperti analisis kompetitor, tren terkini, dan sebagai alat untuk menyimpan data-data penting perusahaan dalam internet. Yang ketiga adalah platform digital seluler muncul untuk bersaing dengan PC sebagai sistem bisnis. Untuk mengelola sistem perusahaan,
saat ini kita tidak lagi hanya dapat menggunakan komputer, namun sudah bisa dilakukan melalui handphone, sehingga hal tersebut dapat mempermudah dalam menjalankan bisnis dan dapat dilakukan dimanapun. Selanjutnya, manajer mengadopsi kolaborasi online dan perangkat lunak di jaring sosial untuk meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan berbagi pengetahuan. Manajer pun dipermudahkan dengan perkembangan informasi sistem dengan adanya berbagai macam jaring sosial seperti Google Apps, Microsoft, SharePoint, Zoom, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu aplikasi intelijen bisnis dipercepat. Dengan semakin berkembangnya informasi sistem dan juga teknologi, sehingga performanya pun semakin meningkat. Sehingga kita ketika ingin mencari data yang diperlukan untuk mengambil keputusan akan semakin mudah dan cepat diakses. Jadi kita tidak akan membuang waktu yang lebih banyak lagi. Selanjutnya yang keenam adalah munculnya software raport virtual. Seperti yang saya sebutkan tadi pada poin keempat, bahwa dengan adanya berbagai macam aplikasi dapat membuat pekerjaan manajer itu menjadi lebih efisien. Seperti contohnya saat ingin meeting dengan para karyawan atau pemasok, para audiens itu tidak perlu mendatangi titik kumpul yang akan memakan waktu dalam perjalanan. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kinerja bisnis dan pengambilan keputusan dalam rapat pun akan segera tercapai. Next. Selanjutnya adalah bisnis sosial. Untuk berinteraksi dengan pemasok, karyawan, dan juga konsumen saat ini sangat mudah karena dapat dilakukan dimanapun dengan perkembangan sistem informasi sistem. Misalnya seperti konten di sosial media yang dapat melibatkan konsumen, seperti menanyakan produk apa yang mereka sukai dan sebagainya. Yang kedelapan itu adalah telework mendapatkan momentum di tempat kerja. Seperti poin-poin sebelumnya, tentu dengan berkembangnya sistem informasi sistem itu memudahkan siapapun untuk melakukan berbagai hal. Salah satunya adalah para pekerja yang dapat melakukan pekerjaan mereka dari rumah, sehingga waktu yang terbuang untuk melakukan perjalanan ke kantor dapat dipangkas dan membuat mereka lebih produktif. Dan yang terakhir adalah penciptaan nilai bisnis bersama. Penciptaan nilai bisnis bersama maksudnya adalah bisnis saat ini tidak hanya dilakukan secara independen, namun dapat melibatkan banyak orang seperti investor, konsumen, dan pemasok dengan cara yang mudah dan biaya yang cukup rendah. Nah, tadi itu beberapa hal-hal yang baru dalam informasi sistem dan juga pengaruhnya terhadap bisnis. Next. Selanjutnya adalah tantangan dan peluang globalisasi dalam dunia yang luas. Presentasi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan negara-negara industri maju di Eropa dan Asia bergantung pada impor dan juga ekspor. Pada tahun 2012, lebih dari 33% ekonomi Amerika Serikat yang dihasilkan dari perdagangan luar negeri. Globalisasi tidak hanya memberikan dampak buruk, namun terdapat peluang dan tantangan di dalamnya. Seperti contohnya yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa pertumbuhan ekonomi negara maju seperti Eropa dan juga Asia sangat tergantung pada impor dan juga ekspor. Bahkan bukan hanya barang, tapi juga pekerjaan dapat diimpor dan juga diekspor. Hal ini tentu membuktikan bahwa globalisasi sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Tantangan yang dapat kita temui sebagai mahasiswa adalah kita harus terus mengembangkan keterampilan tingkat tinggi melalui pendidikan dan juga pengalaman kerja yang tidak dapat dialih-dayakan. Kita harus selalu melihat peluang secara tepat dan juga kita harus cepat dalam mengambil keputusan. Seperti contohnya saat ini marketing konvensional sudah mulai pudar dan digantikan dengan digital marketing. Maka kita harus mempelajari berbagai macam skill yang dapat berguna seperti menjadi pembuat konten, desainer blog, dan skill lainnya yang berguna dalam dunia yang berada di era digital ini tentunya. Dan apa sih hubungannya globalisasi dengan manajemen informasi sistem? Sederhananya itu adalah munculnya internet menjadi besar-besaran, sistem komunikasi internasional secara drastis mengurangi biaya operasi dan bertransaksi secara global. Komunikasi antar bisnis dengan konsumen dan pemasok semakin mudah hingga tingkat internasional.
Pelanggan pun sekarang bisa berbelanja di pasar internasional dengan informasi harga dan kualitas yang detail dalam 24 jam. Next. Berikut adalah beberapa tujuan bisnis dalam informasi sistem. Yang pertama adalah keunggulan operasional. Sistem dan teknologi informasi adalah alat penting bagi manajer untuk meningkatkan efisiensi. Manajer dapat memanfaatkan sistem dan teknologi informasi untuk mengefisienkan operasional. Contohnya itu adalah seperti Walmart. Mereka itu melakukan digitalisasi terhadap pemasok mereka. Walmart memberikan akses bagi pemasok mereka untuk melihat stok barang yang mereka miliki, sehingga pemasok dapat langsung mengirimkan barang yang stoknya sedang kosong tanpa perlu melakukan komunikasi yang panjang. Yang kedua adalah produk baru, layanan, dan model bisnis. Sistem dan teknologi informasi memungkinkan perusahaan menciptakan produk, layanan, dan model bisnis yang baru. Dapat kita lihat bahwa saat ini ada banyak aplikasi penyedia layanan musik dan video yang dapat kita akses dengan mudah, dan itu tidak memerlukan banyak biaya. Hal tersebut adalah salah satu pemanfaatan informasi sistem. Jika sebelumnya kalau mau dengerin musik atau video, kita harus mempunyai kaset dan juga DVD, namun saat ini tidak perlu dengan adanya aplikasi-aplikasi seperti Fortipo, Joox, iTunes, dan lain-lain. Selanjutnya, keintiman pelanggan dan pemasok. Bagaimana mengenal pelanggan dan pemasok adalah masalah utama bagi bisnis dengan jutaan pelanggannya, baik online maupun offline. Ketika bisnis itu benar-benar mengenal pelanggannya dan melayani mereka dengan baik, pasti mereka akan kembali dan membeli lebih banyak lagi. Ini meningkatkan pendapatan dan keuntungan bagi perusahaan. Demikian juga dengan pemasok. Semakin banyak bisnis melibatkan pemasoknya, semakin baik pemasok dapat memberikan masukan yang penting dan demi kelancaran bisnis itu sendiri. Contohnya adalah seperti Hotel Mandarin Oriental yang berada di Manhattan. Mereka itu memanfaatkan sistem dan teknologi informasi sistem untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap pelanggan. Hotel Oriental ini menggunakan komputer untuk melacak preferensi tamu seperti suhu kamar yang mereka sukai, waktu check-in, nomor yang sering dihubungi, dan program televisi yang sering mereka lihat. Setelah itu mereka menyimpan data ini sehingga kamar hotel pelanggan dapat terhubung dengan komputer server jaringan pusat hotel. Nah, itu untuk dipantau dan dikendalikan dari jauh. Ketika pelanggan tiba, secara otomatis sistem akan otomatis mengubah kondisi kamar seperti data yang sudah didapat, seperti penyesuaian suhu ruangan, pemutaran musik, dan juga hal lainnya. Contoh lainnya itu yang menghubungkan dengan pemasok adalah JCPenney, yang mendukung pemasok menggunakan sistem informasi sistem untuk menjalankan bisnisnya. Setiap kemeja yang dibeli di toko JCPenney, catatan segera muncul di sistem komputer pemasok, dan itu pemasok-pemasok yang terhubung tentunya, sehingga pemasok dapat menyesuaikan, mereka akan memproduksi berapa banyak meja untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selain itu mereka juga dapat melakukan penyesuaian terhadap model, warna, dan juga ukuran yang akan diproduksi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri Meliana. PPT-nya bisa di next. Lalu ada tujuan bisnis informasi sistem. Yang keempat, yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. Sistem dan teknologi informasi memungkinkan manajer menggunakan data real-time dari pasar saat membuat keputusan. Yang kelima, ada keunggulan kompetitif. Melakukan hal-hal yang lebih baik dari pesaing, mengenakan biaya lebih sedikit untuk produk unggulan, menanggapi pelanggan dan pemasok secara real-time. Yang keenam, ada bertahan hidup. Perusahaan beralih ke sistem dan teknologi informasi untuk menyediakan kemampuan untuk menjawab tantangan-tantangan bisnis. Selanjutnya akan disampaikan oleh Firas. Baik, selanjutnya perspektif pada sistem informasi. Sejauh ini kami telah menggunakan sistem dan teknologi informasi secara informal, tanpa mendefinisikan istilah. Teknologi informasi atau TI terdiri dari semua perangkat keras, perangkat lunak,
yang perlu digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Ini tidak hanya mencakup mesin komputer, perangkat penyimpanan, dan perangkat seluler genggam, tetapi juga perangkat lunak seperti Windows atau Linux sistem operasi. Rangkaian produktivitas desktop, Microsoft Office, dan ribuan program komputer yang dapat ditemukan dalam ukuran besar dan khas tegas. Sistem informasi lebih kompleks dan paling baik untuk dipahami dengan melihat mereka dari kedua teknologi dan perspektif bisnis. Selanjutnya, ada apa itu sistem informasi? Sebuah sistem informasi dapat didefinisikan secara teknis sebagai satu set yang paling terkait komponen yang mengumpulkan atau mengambil, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam sebuah organisasi. Sistem informasi berisi informasi tentang orang, tempat, dan hal-hal di dalam organisasi atau di lingkungan sekitarnya. Yang dimaksud dengan informasi adalah data yang telah dibentuk menjadi suatu bentuk yang berarti dan berguna bagi manusia. Selanjutnya ada dimensi sistem informasi. Dimensi sistem informasi ini terbagi menjadi 3, yaitu organisasi, teknologi, dan manajemen. Nah, organisasi ini memiliki struktur yang terdiri dari berbagai tingkatan dan spesialisasi. Sistem informasi merupakan bagian integral dari organisasi. Memang untuk beberapa perusahaan seperti perusahaan pelaporan kredit tidak akan ada bisnis tanpa sebuah sistem informasi. Elemen kunci dari sebuah organisasi adalah orang-orangnya, struktur, proses bisnis, politik, dan budaya. Organisasi memiliki struktur yang terdiri dari berbagai tingkatan dan spesialisasi. Struktur mereka mengungkapkan pembagian kerja yang jelas. Otoritas dan tanggung jawab dalam perusahaan bisnis diatur sebagai hierarki atau piramida struktur. Tingkat atas hierarki terdiri dari manajerial, profesional, dan karyawan teknis, sedangkan tingkat yang lebih rendah terdiri dari operasional personil. Selanjutnya ada pengelolaan. Pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan untuk mengkoordinasikan pekerjaan dan mencapai kesuksesan. Tugas manajemen adalah memahami banyak situasi yang dihadapi oleh organisasi, membuat keputusan, dan merumuskan rencana aksi untuk memecahkan masalah organisasi. Masalah nasional. Manajer merasakan tantangan bisnis di lingkungan mereka, menetapkan strategi organisasi untuk menanggapi tantangan tersebut, dan mereka mengalokasikan sumber daya manusia dan keuangan untuk mengkoordinasikan pekerjaan dan mencapai kesuksesan. Sepanjang mereka harus menjalankan kepemimpinan dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada teknologi sistem. Teknologi informasi atau teknologi informasi adalah salah satu dari banyak alat yang digunakan manajer untuk mengatasi perubahan. Perangkat keras komputer adalah perangkat fisik yang digunakan untuk input, pemrosesan, dan aktivitas keluaran dalam sistem informasi. Teknik jaringan dan telekomunikasi terdiri dari 2, perangkat fisik dan perangkat lunak, menghubungkan berbagai perangkat keras dan transfer data dari satu lokasi fisik ke lokasi fisik lainnya. Komputer dan komunikasi peralatan dapat dihubungkan dalam jaringan untuk berbagi suara, data, gambar, suara, dan video. Selanjutnya ada bisnis perspektif terhadap sistem informasi. Manajer dan perusahaan bisnis berinvestasi dalam teknologi dan sistem informasi karena mereka memberikan nilai ekonomi nyata untuk bisnis. Keputusan yang membangun atau memelihara sistem informasi mengasumsikan bahwa pengambilan investasi ini akan lebih unggul daripada investasi lain dalam bangunan, mesin, atau lainnya. Pembelian superior ini akan dinyatakan sebagai peningkatan produktivitas sebagai peningkatan pendapatan yang akan meningkatkan nilai pasar saham perusahaan, atau mungkin sebagai posisi strategis jangka panjang yang superior dari perusahaan tertentu.
pasar yang dihasilkan pendapatan superior di masa depan. Kita dapat melihat bahwa dari perspektif bisnis, sistem informasi adalah instrumen paling penting untuk menciptakan nilai bagi perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Meliana. Aset komplementer, organisasi, model, dan model bisnis yang tepat. Kesadaran akan dimensi organisasi dan manajerial dari sistem informasi terdapat membantu kita memahami mengapa beberapa perusahaan mencapai hasil yang lebih baik dari sistem informasi daripada yang lain. Studi pengembalian dari teknologi informasi investasi menunjukkan bahwa ada variasi yang cukup besar dalam pengembalian perusahaan. Beberapa perusahaan berinvestasi banyak dan menerima banyak. Masih perusahaan lain berinvestasi sedikit dan menerima banyak, sedangkan yang lain berinvestasi sedikit dan menerima sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa berinvestasi dalam informasi teknologi tidak dengan sendirinya menjamin pengembalian yang lebih baik. Next. Lalu ada pendekatan kontemporer terhadap sistem informasi. Secara umum, bidang ini dapat dibagi menjadi pendekatan teknis dan perilaku. Next. Pendekatan teknis. Pendekatan teknis, sistem informasi menekankan model berbasis matematis untuk mempelajari sistem informasi secara teknologi fisik dan kemampuan formal sistem ini. Disiplin ilmu yang berkontribusi pada pendekatan teknis adalah ilmu komputer, ilmu manajemen, dan riset operasi. Ilmu komputer berkaitan dengan membangun teori komputasi, metode komputasi, dan metode penyimpanan dan akses data yang efisien. Ilmu manajemen menekankan kepada pengembangan model untuk pengambilan keputusan dan praktik manajemen. Lalu yang terakhir yaitu riset operasi berfokus pada teknik matematika untuk mengoptimalkan parameter organisasi yang dipilih seperti transportasi, pengendalian persediaan, dan biaya transaksi. Yang kedua ada pendekatan perilaku. Bagian penting dari bidang sistem informasi berkaitan dengan masalah perilaku yang muncul dalam pengembangan dan pemeliharaan jangka panjang sistem informasi. Isu-isu seperti integrasi bisnis strategis, desain, implementasi, pemanfaatan, dan manajemen tidak dapat dieksplorasi secara berguna dengan model yang digunakan dalam pendekatan teknis. Disiplin perilaku lainnya menyumbangkan konsep dan metode penting, misalnya sosiologi mempelajari sistem informasi dengan pandangan ke arah bagaimana kelompok dan organisasi membentuk pengembangan sistem dan juga bagaimana sistem mempengaruhi individu, kelompok, dan organisasi. Pendekatan perilaku tidak mengabaikan teknologi. Memang teknologi sistem informasi sering menjadi stimulus untuk masalah atau isu perilaku. Tetapi fokus dari pendekatan ini umumnya bukan pada solusi teknis. Sebaliknya, berkonsentrasi pada perubahan sikap, manajemen, dan kebijakan organisasi dan perilaku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.